Ya pemirsa, terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, betul. Kami ingatkan kepada Anda pemirsa untuk tetap berpartisipasi langsung, menceritakan setiap permasalahan Anda kepada kami. Apapun itu pemirsa, Anda bisa menghubungi kami melalui SMS tentunya di nomor 0819 081 74 kali 1. Apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami pemirsa, jangan pernah ragu-ragu, angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, SMS berikutnya dari 6395. Mohon maaf sebelumnya nomornya mohon dirahasiakan ya. Kami hanya menyebutkan 4 digit saja di belakang. Saya wanita berusia 23 tahun, saya punya masalah yang sangat berat. Saya mencintai laki-laki bernama Ming dari Singapura. Kami saling mencintai lebih kurang 2 bulan, tapi saya dapat tahu bahwa saya hamil 6 bulan dan dia tidak bisa terima semua tamparan itu. Sementara saya sangat mencintai dia. Jadi untuk saya jalani semua ini bagaimana? Karena ia merasa sangat berat. Begini, buat yang kirim SMS begini, mungkin Ana yang bisa cerita mungkin. Lebih enak kan? Ya, Ana mungkin bisa cerita sedikit tentang hidupnya dalam kondisi seperti yang dialami mungkin. Ya. Ya, dulu saya punya pengalaman pribadi. Dulu saya juga hamil di luar nikah gitu. Saya suka keluar malam menemani AP-AP gitu, sampai akhirnya saya hamil. Saya nggak tahu bapaknya. Terus ketika saya menghadapi masalah, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Bukan suatu kebetulan mungkin ya, saya menyaksikan acara ini, saya kirim SMS ke sini dan saya dapat pembinaan, saya dapat jalan keluar bagi setiap permasalahan Anda, bagi setiap masalah saya. Jadi buat yang kirim SMS, jangan putus asa, pasti ada jalan keluarnya. Dan kalau bisa bayi dalam kandungannya jangan sampai digugurkan. Gitu. Iya. Mungkin buat yang kirim SMS lebih enak mungkin kalau jumpa darat dengan Ana, gitu kan. Jadi pengalaman mirip dan saya rasa bukan satu kebetulan Anda menyaksikannya malam ini pas Ana juga membawa acara gitu kan ya. Jadi ini asli pemirsa dari acara New Life, pemirsa di rumah. Pemirsa ya? Baru tahu saya. Dia. Ya. Berapa lama ya kita sudah bersama ya? Setahunan ya? Tahun 6 bulan. 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Dan anaknya Ana sekarang sudah lucu sekali, udah bisa Berumur jalan. setahun. Umurnya setahun. Ya. Ya. Dan sekarang perasaannya gimana Ana? Perasaannya senang, damai gitu. Kalau dulu putus asa, pokoknya nggak tahu mesti harus bagaimana gitu. Kalau sekarang sudah menemukan masa depan yang lebih cerah. Kalau disuruh milih, lebih suka kehidupan yang sekarang ini dijalani atau yang sebelum? Pastinya sekarang ini ya, soalnya kalau dulu monoton, kayaknya sepertinya kehidupan seperti itu aja gitu, nggak ada tujuan. Kalau sekarang ada tujuan hidup, punya masa depan gitu, bersama anak tentunya. Jadi sekarang saya jadi MC, dia narasumber. Ya inilah uniknya New Life ya. Karena kisah-kisah nyata memang pemirsa. Ya. Iya, baik. SMS berikutnya dari 8885. Selamat malam, nama saya Bella. Ini saya punya suami, kerjanya tuh selingkuh saja. Jadi apakah saya termasuk salah satu dari korban cinta buta ini? Silakan Pak Fonik. Iya. Kalau tanya salah satu dari korban cinta buta, kita tidak tahu awal dari percintaan ibu yang mengirimkan SMS. Kami tidak tahu permasalahan awal dari percintaan ibu. Tapi saran saya begini, kalau suami ibu adalah orang yang suka selingkuh, ya mungkin pertama harus koreksi diri. Apakah kita sudah benar melayani suami dengan baik, ya kan? Atau belum? Kemudian coba cari tahu kenapa sampai suami Anda selingkuh. Apakah karena pelayanan Anda belum memuaskan dia, atau dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, coba berdoalah pada Tuhan, minta sama Tuhan, karena kekuasaan Tuhan itu kan supernatural, dia bisa berbicara terhadap
Anda. Kemudian coba seandainya dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik lagi dengan suami, membicarakan masalahnya kenapa dia selingkuh, mungkin bisa minta tolong dari orang ketiga, orang yang bisa dipercaya, yang bisa dihormati oleh suami Anda, sehingga dia bisa dengar nasihat, sehingga mungkin itu bisa menolong untuk memulihkan supaya hubungan Anda dengan suami Anda menjadi lebih baik dan rumah tangga Anda bisa menjadi lebih baik, suami Anda bisa pulih, tidak selingkuh lagi. Mungkin itu. Ya, mungkin kalau untuk lebih detail Ibu bisa telepon saja setelah acara, mungkin besok pagi lebih enak. Kenapa? Karena ada beberapa penyebab orang selingkuh, Ibu. Salah satunya dia mengalami problem di dalam dirinya sendiri, ada ketidakpuasan, dan ketidakpuasan dari sang suami itu harus digali. Memang seperti Pak Funi katakan, kita juga harus introspeksi diri. Nah, yang menjadi masalah adalah kadang-kadang banyak ibu-ibu yang merasa, aku kurang melayani apa? Sudah sehari 3 kali kayak minum vitamin gitu kan. Tapi masih kurang lagi. Nah, bukan di sana. Keindahan cinta bukan bicara masalah hubungan seks, tapi keindahan cinta juga berbicara masalah bagaimana membangun komunikasi, bagaimana mengenali pasangan, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita pada saat dia lagi capek, pada saat dia lagi happy, bagaimana kita untuk mencari bahasa kasihnya, dia paling suka diapakan. Kadang-kadang itu yang gak nyambung, dan akibatnya suami begitu. Misalkan dia kebutuhannya dipuji, misalkan di rumah ibu nggak pernah puji, begitu sampai kantor sekretaris berkata, selamat pagi Pak, wah Bapak ganteng sekali hari ini. Suami kan berbunga-bunga tuh karena senang dipuji. Oke, dia kantor duduk, ya nulis. Besoknya selamat pagi Pak, wah sepatu baru ya Pak, pas sekali sama Bapak. Sebulan kemudian naik gaji tuh sekretaris. 3 bulan kemudian bukan naik gaji. Tahu bedanya sekretaris sama sekretaris pribadi? Apa itu Pak? Kalau sekretaris, dia berkata, selamat pagi Pak. Kalau sekretaris pribadi, maksudnya yang sudah melenceng, Pak, sudah pagi Pak. Itu beda. Bahaya. Nah, itu bahayanya di sana, Bu. Kadang-kadang kita nggak menyadari di sana. Nanti itu banyak tips kalau Ibu telepon, kita bisa ngobrol atau mau ketemu juga boleh. Dan semua layanan yang diberikan oleh New Life gratis. Tanya saja sama Ana. Ada di pungut bayaran nggak, Nah? Berapa puluh juta waktu itu? Semuanya free, gratis. Ya. Ya, baik. SMS selanjutnya dari 5586. Selamat malam, saya ingin bertanya, jika telah tahu karakter pasangan baik segi negatif atau positif, lalu kita mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, apakah itu termasuk cinta buta? Oh, saya rasa tidak. Justru kalau Anda sudah mengerti posisi yang benar, Anda kuat tetap mencintai dia, Anda terus mengarahkan hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, ya itulah cinta yang sebenarnya. Makanya sampai ada penulis berkata, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Wah. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan cinta. Kenapa? Kalau Anda sudah menerima kelebihan, kelemahan pasangan, mengetahui semuanya, dan Anda masih mencintai dia, berarti Anda mulai masuk dalam pernikahan. Ya, Anda tentunya tinggal bimbingan pranikah saja yang harus Anda lalui. Ya, baik. Berikutnya dari 3345, salahkah bila menyukai 2 orang sekaligus, tetapi dengan seks yang berbeda? Maksudnya mencintai wanita dan pria dalam waktu yang bersamaan. Oh. Apakah itu sesuatu yang salah? Oh, jelas salah. Karena Anda punya kelainan, berarti kan ya? Mencintai wanita dan pria dalam waktu yang bersamaan. Saya rasa ada yang salah. Problem yang saya sebut dengan kelainan itu bukan problem masalah seks saja, tapi mungkin problem utama adalah di dalam diri Anda yang tadi saya katakan. 2 penyebab orang terlibat dalam cinta buta adalah problem kasih sayang, yang kedua adalah problem dalam mengenali dirinya sendiri. Ya, itu nggak bisa dikupas dalam waktu singkat begini. Mungkin ketemu lebih enak. Karena kalau Anda terus menyaksikan acara New Life tanpa Anda sadari, kita sedang mengupas itu terus ya. Kita mengupas itu terus, dan dampaknya dalam rumah tangga, dalam bangun cinta itu apa, nanti akan muncul semua. Ya, SMS selanjutnya dari 6359. Saya punya pacar, saya kenal persis karakter aslinya. Memang orangnya agak bandel, buruk, dan baik udah saya kenali semua. Tapi saya sangat mencintai dia. Apakah ini namanya cinta buta? Silakan. Iya. Sebetulnya baik mengenal seluruhnya, baik buruknya, ya sudah tahu. Tapi kalau Anda lanjutkan ke jenjang pernikahan, itu Anda harus berpikir begini. Waktu Anda sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, kalau Anda bisa
menguasai seluruh kekurangannya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadikan itu sesuatu yang lebih baik, itu mungkin bagus. Tapi kalau Anda hantam terus, misalnya terus karena perasaan, tadi seperti yang saya katakan bahwa ada 4 unsur perasaan tanpa seimbang, tidak hati-hati. Kalau Anda terus melanjutkan, Anda sudah tahu orangnya seperti gitu, sangat fatal nanti akibatnya. Rumah tangga Anda bisa hancur karena hal-hal yang buruk tadi. Tapi kalau Anda berpikir yang buruk itu sedikit tetapi yang positifnya banyak, lalu Anda bisa mengkomunikasikannya dengan baik, bisa mengubahnya jadi lebih baik, saya rasa itu bukan cinta buta. Tapi kalau Anda hantam terus tanpa memikirkan negatifnya tadi, itu termasuk cinta buta. Saya ambil contoh yang sederhana, misalkan yang tadi Anda katakan agak bandel. Misalkan dia pakai narkoba, dia sering selingkuh, Anda masih mencintai dia, menurut saya Anda bodoh. Itu adalah cinta buta kemudian. Iya kan? Anda harus bisa mempertimbangkan mana yang dalam batas toleransi Anda, mana yang tidak. Norma-normanya mana? Prioritasnya adalah Tuhan. Nah, dari agama Anda ini sesuai nggak dan normanya? Gitu. Jadi garis batasnya jelas. Garis batasnya jelas. Kalau selama itu melanggar norma, berarti tidak. Pengertiannya yang buruk, pernah membunuh 5 kali, masuk penjara. Kemudian tapi tetap mencintai. Narkoba, sampai sekarang masih narkoba, misalkan. Suka ganti cewek, Anda tetap mencintai. Menurut saya Anda buta. Gitu ya. Apapun alasan kelebihan, ganteng, baik hati, dompet tebal apa, kalau ciri-cirinya begitu Anda masih terjang, menurut saya Anda buta. Jadi kenapa Anda harus lihat dulu, kalau kita menikah itu dengan orang yang benar, bukan dengan orang yang nggak benar. Jadi kalau orangnya itu nggak benar, jangan menikah. Kenapa? Saya yakin suatu saat Anda akan menyesal. Tapi kalau Anda menikah dengan orang minimal yang benar lah, ya mungkin enggak usah high class atau gimana, orangnya benar saja, cinta sama Tuhan, takut sama Tuhan, sungguh-sungguh mau berubah, bertanggung jawab yang tadi dikatakan, saya rasa Anda sudah siap masuk dalam pernikahan. Walaupun ya kadang keras kepala, gitu masih dalam batas toleransi lah. Iya, baik. SMS berikutnya, kalau bercinta dengan istri orang, salah apa enggak ya? Ya, berarti kalau istri Anda bercinta sama orang lain juga nggak apa-apa kan gitu. Ya jelas salah lah, Pak. Ya. Berikutnya dari 5422. Kalau nikah tanpa restu orang tua, apa itu dibilang cinta buta? Aku udah 2 minggu berumah tangga dan tapi orang tuaku tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya takut jujur sama orang tua karena saya dan tunangan di kampung. Saya sudah bertunangan di kampung. Ya. Jadi maksudnya dia sudah mempunyai tunangan di kampung. Ya. Oke, begini. Keterbukaan itu awal dari pemulihan segalanya. Jika Anda diam-diam terus, menurut saya ya Anda buta lah. Seharusnya ingat, makanya tadi saya katakan prioritas